Selamat sore pemirsa, Kabar Merah Putih edisi Senin 4 Agustus 2025 hadir menjumpai Anda dengan sejumlah kabar penting dan menarik terkait kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kabinetnya. Saya Shenada Mayana selama 1 jam ke depan akan menemani Anda. Dan pemirsa, inilah Kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kasus hukum yang melibatkan mantan pejabat Mahkamah Agung Zarov Richard seolah belum ada ujungnya. Terbaru Kejaksaan Agung mengajukan permohonan cekal untuk 2 petinggi perusahaan gula swasta terkait kasus dugaan TPPU Zarov Richard. Kasus hukum yang melibatkan pejabat Mahkamah Agung Zarov Richard seolah belum ada ujungnya. Zarov yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang oleh Kejagung ini menyeret sejumlah nama petinggi perusahaan gula swasta. Sebelumnya, Zarov Richard mengaku pernah menerima uang sebesar 50 miliar untuk mengurus kasus perdata terkait kasus gula. 2 petinggi ini yakni Purwantili dan Gunawan Yusuf, keduanya sudah diperiksa sebagai saksi pada pekan lalu. Memang ada pemeriksaan kemarin beberapa saksi terkait dengan untuk TPPU-nya Jarod. Materinya seperti apa, penyidik yang lebih paham. Tapi memang ada beberapa saksi. Berarti ini akan mendalami menyisir lagi lebih jauh sumber-sumber uang 920 itu? Ya, diantaranya. Purwantili atau akrab disapa Nyonya Li adalah pemilik perusahaan gula terbesar di Indonesia. Di bawah Purwantili, perusahaannya kerap melakukan program CSR untuk masyarakat. Sementara Gunawan Yusuf, saudaranya juga dikenal sebagai salah satu taipan gula. Ia tercatat pernah menduduki jabatan penting di sejumlah perusahaan dalam kasus TPPO Zarov Richard. Kejagung juga disebut telah memeriksa sepupu Zarov Richard. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyatakan partainya tidak akan memposisikan diri sebagai oposisi maupun berkoalisi. Megawati menegaskan PDIP akan menjadi partai penyeimbang pemerintah dan mendukung kebijakan pemerintah selama berpihak kepada rakyat. Pidato politik Megawati Soekarno Putri dalam rangkaian Kongres ke-6 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Bali Nusa Dua Convention Center Sabtu 2 Agustus 2025 menyatakan PDI Perjuangan tidak memposisikan diri sebagai oposisi, namun juga tidak serta-merta membangun koalisi kekuasaan. PDIP akan mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Namun, apabila kebijakan Presiden Prabowo Subianto ada yang menyimpang dari aturan dan norma-norma hukum, PDI Perjuangan akan menggunakan sikapnya sebagai penyeimbang. PDI Perjuangan tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak. Kita akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat. Namun kita juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan amanat penderitaan. Dan saya tambahkan hukum yang berkeadilan. Meski tidak menjadi oposisi, namun partai berlambang banteng moncong putih itu menegaskan berada di luar pemerintahan. PDIP juga belum mengusulkan nama-nama kader untuk masuk ke dalam kabinet. Lantas,
Apa makna sikap PDIP sebagai partai penyeimbang? Dari Nusa Dua Bali, Nadila Saleh, Ahmad Budiman, TV One mengabarkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpesan untuk tidak mudah percaya pada berita-berita hoax yang kian marak di tengah masyarakat. Pernyataan Gibran tersebut disampaikan saat menghadiri pondok pesantren Ora Aji yang diasuh Gus Miftah. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri peringatan hari lahir pondok pesantren Ora Aji di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kehadiran Wapres dalam acara di Ponpes yang diasuh Gus Miftah ini sebagai bentuk dukungan terhadap peran pesantren sebagai pusat dakwah dan penjaga nilai kebangsaan di tengah tantangan zaman. Kedatangan Wapres menjadi bentuk penghormatan dan kedekatannya dengan sang pengasuh pesantren. Dalam kesempatan tersebut, Gibran mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah percaya pada berita-berita hoax yang kian marak di tengah masyarakat. Sesibuk apapun saya harus mampir ke sini. Karena Gus Miftah itu guru saya yang sering ngasih masukan saya, ya meskipun penampilannya nyentrik ya. Beliau itu selalu memberikan masukan apa adanya. Nah, itu yang paling penting. Saya titip Gus, ini kan sekarang banyak hoax, banyak berita-berita yang tidak benar. Saya mohon Bapak Ibu disaring dulu beritanya. Mana yang benar, mana yang tidak benar. Kalau tidak yakin ditanyakan dulu ke Pak Kiai, ke Gus-Gus, ke Bu Nyai, ya pastikan kita menyaring berita-berita yang baik. Sementara itu Gus Miftah mengingatkan pentingnya hubungan yang saling menguatkan antara pemerintah dan rakyat. Ia juga menegaskan bahwa kritik yang membangun harus dilandasi rasa cinta, bukan nyinyiran di media sosial. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid meninjau peluncuran program cek kesehatan gratis bagi anak usia sekolah di SMPK Penabur Gading Serpong. Cek kesehatan gratis atau CKG berfokus pada siswa-siswi kelas 7 SMP yang berjumlah 268 murid. Pemeriksaan diawali dengan penimbangan gizi, tinggi dan berat badan, tensi hingga telinga dan mata. Sejak pagi hari, para murid dan tenaga pendidik telah antusias menunggu kehadiran Menteri Komunikasi dan Digital yang akan meninjau langsung proses hari ini. Sejumlah perwakilan instansi terkait turut hadir dalam kegiatan ini, Dirjen Farmasi dan Alat Kesehatan Lucia Rizka Andalusia, Gubernur Banten Andra Soni, hingga Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah. Langsung ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini kami hadir, ini adalah PHTC Presiden yang salah dua prioritas. Yang pertama MBG, ini keduanya, dan sebelumnya sudah mencapai 16 juta orang di Indonesia yang sudah melakukan cek kesehatan gratis. Nah, sekarang kita masuk ke CKGS, yaitu cek kesehatan gratis sekolah. Dengan target insya Allah nanti bisa mencapai 53 juta dari Sabang sampai Merauke tanpa ada siswa-siswi yang tertinggal. Tak hanya Menkom Digi, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga meninjau langsung pelaksanaan cek kesehatan gratis di pesantren Asyik Dikiyah, Kedoya, Jakarta Barat. Kabar selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Anda kembali pemirsa, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti didampingi Dirjen Kementerian Kesehatan meninjau cek kesehatan gratis di Sekolah Dasar Negeri Cideng, 2 Pagi, Gambir, Jakarta Pusat. Di sekolah ini, siswa mendapat sejumlah fasilitas cek kesehatan gratis dari tenaga kesehatan puskesmas setempat, seperti tensi darah, cek kesehatan mulut,
mata, hingga screening kebugaran. Menurut Menteri Abdul Muti, program ini diharapkan mampu mendeteksi masalah kesehatan anak-anak sejak dini. Selain itu juga para siswa juga mendapatkan edukasi langsung terkait pentingnya menjaga kesehatan. Pemeriksaan kesehatan gratis sebagai program prioritas Bapak Presiden yang dimaksudkan untuk mendeteksi sejak dini keadaan kesehatan anak-anak kita mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah, yang dengan pemeriksaan ini diharapkan diketahui sejak dini masalah-masalah kesehatan yang dialami oleh anak-anak kita dan kemudian bagaimana penanganannya. Pemirsa, Menteri Agama Nasaruddin Umar meninjau langsung pelaksanaan CKG di Pesantren Asyidikiyah Kedoya, Jakarta Barat. Menteri Agama Nasaruddin Umar terlihat tiba di Pesantren Asyidikiyah Kedoya, Jakarta Barat sekitar pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Saat tiba, dirinya langsung melakukan peninjauan pengecekan kesehatan gratis terhadap siswa SMP dan SMA. Menteri Agama menyatakan bahwa CKG merupakan bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui 5 program prioritas, termasuk di dalamnya makan bergizi gratis dan layanan kesehatan masyarakat. Cek kesehatan gratis hari ini kita lakukan di seluruh Indonesia serentak ya. Sebetulnya ini sangat penting ya, sangat-sangat penting. Karena kadang-kadang kita asyik mendidik anak-anak kita, tetapi ada hal-hal yang sangat prinsip, masalah gizi, kemudian kontrol kesehatan tidak terpikirkan. Nah, ternyata apa yang dilakukan pemerintah sekarang ini luar biasa. Ada 13 bahkan sampai 15 poin yang dicek satu persatu anak-anak kita. Mulai hari ini, 4 Agustus 2025, pemerintah meluncurkan program cek kesehatan gratis atau CKG sekolah secara serentak di 12 lokasi di berbagai daerah. Di Bandung, cek kesehatan gratis akan dilakukan di SMP Negeri 5 Kota Bandung. Rencananya akan ditinjau langsung oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Serta Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, dan sejumlah persiapan dilakukan diantaranya 15 tenaga medis dari Dinkes Kota dan Jawa Barat dan guru pendamping lokasi pemeriksaan. Pemeriksaan meliputi kesehatan gigi, mata, anemia, hingga kesehatan mental yang selama ini kurang terdeteksi sejak dini. Pemerintah juga mengajak guru dan orang tua untuk menciptakan lingkungan hidup sehat mulai dari kebersihan sekolah hingga edukasi gizi dan olahraga. Dan pemirsa, program cek kesehatan gratis sekolah resmi dimulai hari ini di 12 lokasi, termasuk di Ponpes Al-Amanah Sidoarjo yang ditinjau langsung Wakil Menteri Agama. Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i didampingi Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idaya meninjau secara langsung pelaksanaan cek kesehatan gratis sekolah di Ponpes Modern Al-Amanah. 400 santri putra dan putri Al-Amanah mengikuti berbagai jenis pemeriksaan kesehatan gratis, mulai dari status gizi, kebugaran fisik, mata, gigi, hingga telinga. Cek kesehatan gratis ini melibatkan 41 nakes dari sejumlah puskesmas dan klinik di wilayah sekitar Ponpes Al-Amanah Sidoarjo. Peluncuran program cek kesehatan gratis sekolah di wilayah Jawa Tengah resmi dipusatkan di Sekolah Luar Biasa Negeri Semarang. Cek kesehatan gratis di SLB Semarang dipantau langsung pelaksanaannya oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi. Program cek kesehatan gratis di SLB Negeri Semarang ini diikuti oleh ratusan siswa dan siswi SLB dari tingkat SD, SMP, dan SMA.
Sekitar 479 siswa yang terdaftar mengikuti serangkaian pemeriksaan seperti cek kesehatan mata, mulut, dan juga pengambilan sampel darah. Pemirsa, pembangkit listrik tenaga biogas dan kompres biotane gas ini hadir di Papua Selatan. Dua fasilitas energi terbarukan ini dibangun oleh Tunas Sawa Erma Group melalui unit usahanya PT Berkat Cipta Abadi. Tunas Sawa Erma atau TSE Group, perusahaan dan pengolahan kelapa sawit melalui unit usahanya, PT Berkat Cipta Abadi meresmikan pembangkit listrik tenaga biogas dan kompres biometan gas pertama di Papua. Peresmian yang bertajuk Green Power Born from West ini dihadiri Direksi TSE Group dan PT Berkat Cipta Abadi, Gubernur Papua Selatan, Dr. Insinyur Apollo Savanpo, Bupati Merauke Yosep B. Gebze, Ketua MRP Papua Selatan Damianus Katayu, serta jajaran pemerintahan terkait. Fasilitas energi terbarukan dari TSE Group ini tidak hanya dapat mengelola limbah, akan tetapi dapat mengubah menjadi solusi energi yang konkret, serta tonggak penting untuk mewujudkan visi perusahaan mencapai target Global Net Zero Emission. Pembangkit listrik tenaga biogas dan fasilitas kompres biometan gas yang kita resmikan hari ini merupakan realisasi dari visi TSE Group dalam membangun industri kelapa sawit yang berkelanjutan, efisien, terdepan, ramah lingkungan, dan menyejahterakan masyarakat sekitar. Inovasi ini juga menjadi momen penting dalam perjalanan TSE Group mewujudkan visi sekaligus untuk mencapai target Global Net Zero Emission. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo yang turut hadir dalam kesempatan tersebut mendukung pembangunan pabrik energi terbarukan pertama di tanah Papua Selatan ini. Gubernur menambahkan pembangunan biogas sudah sesuai dengan rencana pemerintah Indonesia terkait swasembada pangan dan energi. Ini adalah langkah awal yang sangat baik. Terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Komisaris TSE Group dan seluruh jajaran manajemen TSE Group yang sudah memulai. Ini adalah yang pertama di tanah Papua. Mudah-mudahan peresmian biogas power plant pada hari ini di TSE Group Kabupaten Merauke, Pak Bupati, mudah-mudahan ini menjadi contoh untuk daerah-daerah lain di seluruh tanah Papua. Momentum peresmian pembangkit listrik tenaga biogas dan kompres biometan gas menandai babak baru pemanfaatan energi terbarukan dari limbah kelapa sawit serta memperkuat sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam mendukung komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi karbon nasional. Selamat kepada pimpinan TSE dan seluruh jajaran yang sudah menghadirkan salah satu sumber energi terbarukan di tanah Papua dan khususnya di Kabupaten Merauke. Dari Papua Selatan, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong mendapatkan abolisi atau penghapusan terhadap perkara hukum dari Presiden Prabowo Subianto. Kabar selengkapnya sesaat lagi, tetap bersama kami. Anda kembali bersama kami, pemirsa. Usai dibebaskan setelah mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto, Hasto Kristianto langsung bertolak ke Nusa Dua Bali untuk menghadiri Kongres PDIP. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pun tak kuasa menahan tangis saat Hasto muncul di tengah-tengah pidato politiknya. Usai keluar dari rutan KPK setelah menerima amnesti, Hasto Kristianto langsung menuju kediamannya di Villa Taman Kartini Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Namun setelah beristirahat beberapa jam, Hasto meninggalkan rumahnya pada Sabtu pagi. Ia bertolak ke Nusa Dua Bali untuk menghadiri Kongres ke-6 PDI Perjuangan. Hasto menyatakan mengikuti dinamika Kongres dan masih terus berkomunikasi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Hasto bersyukur Megawati Soekarno Putri kembali terpilih sebagai Ketua Umum Partai. Dalam tradisi kami,
untuk bertemu dengan senior dalam keluarga kami dulu untuk mengucapkan syukur. Dan kemudian ya tentu saja saya mencermati seluruh dinamika Kongres dan juga merencanakan untuk ke Bali. Yang penting adalah kepentingan partai yang dikedepankan dan melakukan langkah-langkah konsolidasi terkait dengan seluruh susunan dan komposisi dari DPP Partai. Kongres telah memberikan mandat kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Suasana haru pun mewarnai penutupan Kongres ke-6 PDI Perjuangan di Nusa Dua Bali saat Ketua Umum PDI Megawati Soekarno Putri menangis melihat kedatangan Hasto Kristianto yang tiba-tiba hadir di tengah pidatonya. Kehadirannya disambut sorak dan tepuk tangan ribuan kader. Megawati terlihat terdiam dan tak kuasa menahan tangis. Ia berjalan menghampiri Hasto, lalu berpelukan dan saling menangis di atas panggung di Kongres. Mereka berjabat tangan erat, menunjukkan kedekatan emosional yang dalam di tengah dinamika politik partai. Momen ini sekaligus menjadi pertemuan pertama Megawati dan Hasto sejak Hasto ditahan KPK terkait kasus Harun Masiku. Dalam pidatonya, Megawati mengucapkan kalimat Satyam Eva Jayate yang berarti kebenaran pasti menang. Ia mengakui tak menyangka Hasto bisa hadir di Kongres dan menyebutnya sebagai berkah Tuhan. Dan saya katakan Satyam Eva Jayate. Ternyata kebenaran itu pasti menang. Alhamdulillah Tuhan memberikan apa yang telah diinginkan oleh beliau. Kita sekarang, saya tadinya berdoa, tapi saya tidak terlalu berharap bahwa yang namanya Pak Hasto berada kembali di keliling. Kalau saya lihat KPK sekarang, sedihnya bukan main saya. Sayalah yang membuat yang namanya komisi pemberantasan korupsi. Coba toh, kalau sekarang modelnya kayak begini, lalu bagaimana? Coba saja pikir, kan aneh, saya merasa aneh kok. Masa urusan begini aja Presiden harus turun tangan. Coba pikirkan. Loh, saya kan pernah presiden. Coba, jadi saya tahu liku-likunya. Coba kalau kalian gitu, ya kan lucu ya. Kenapa sih kok KPK itu jadi begitu? Itulah. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga menyatakan keprihatinannya melihat kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK saat ini. Usai Kongres ke-6 PDI Perjuangan ditutup, struktur kepengurusan PDIP pun berubah. Hasto Kristianto tak lagi menjabat sebagai sekjen partai. Sebaliknya, Megawati Soekarno Putri menduduki posisi rangkap yakni Ketua Umum dan Sekjen PDI Perjuangan. Tim TV One mengabarkan. Sementara itu pemirsa, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong mendapatkan abolisi atau penghapusan terhadap perkara hukum dari Presiden Prabowo Subianto. Setelah bebas, Tom Lembong akan tetap berkomitmen menyuarakan perbaikan hukum di tanah air. Jerat pidana dan vonis 4,5 tahun dalam kasus importasi gula yang sempat diterima mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong pupus sudah. Hal ini karena Presiden Prabowo Subianto menggunakan hak prerogatifnya yakni abolisi. Surat keputusan Presiden untuk penghapusan terhadap perkara hukum atau abolisi langsung disetujui DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sumi Dasko Ahmad membacakan isi surat yang merupakan wewenang Prabowo itu. Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap surat Presiden nomor R43/Pres 07/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang permintaan pertimbangan DPR RI atas pemberian gerasi atas nama saudara Tom Lembong. Abolisi terhadap Tom Lembong. Nomor Pres
R43 Pres 07/2025 tanggal 30 Juli 2025 atas pertimbangan persetujuan DPR RI tentang pemberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong. Selama lebih dari 9 bulan di penjara, akhirnya Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dibebaskan dari rutan Cipinang. Tom Lembong disambut istri, keluarga, hingga para sahabatnya yang rela menunggu 10 jam dari pagi sampai malam. Di hadapan wartawan, Tom menunjukkan surat keputusan Presiden nomor 18 tahun 2025 terkait dengan pemberian abolisi. Tom Lembong juga menyampaikan terima kasih kepada Prabowo karena keputusan itu memulihkan nama baik dirinya. Ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, bersama atas pemberian abolisi, serta kepada pimpinan serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat atas pertimbangan dan persetujuannya. Keputusan ini bukan hanya membebaskan saya secara fisik, tetapi juga memulihkan nama baik saya dan kehormatan saya sebagai seorang warga negara. Saya tahu saya sangat amat beruntung. Saya memiliki tim hukum yang luar biasa, sahabat-sahabat yang tak henti menyuarakan dan menyerukan keadilan bagi saya. Setelah bebas, Tom Lembong akan tetap berkomitmen menyuarakan perbaikan hukum di tanah air. Tim TV One mengabarkan. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong mendapatkan abolisi atau penghapusan terhadap perkara hukum dari Presiden Prabowo Subianto. Tom Lembong menyampaikan terima kasih kepada Prabowo karena keputusan itu juga memulihkan nama baiknya. Lebih dari 9 bulan di penjara, akhirnya Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dibebaskan dari rutan Cipinang. Jerat pidana dan vonis 4,5 tahun dalam kasus importasi gula yang sempat diterima Tom Lembong itu dihapuskan, seiring dengan keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan Tom Lembong abolisi. Kenapa kita banding? Kita banding karena kita tidak terima dengan dasar kita divonis, tapi itu pertimbangannya itu tidak tepat, tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Contohnya adalah dikatakan yang namanya mensrea atau tindak niat jahatnya si Pak Tom Lembong ini seolah-olah bersekongkol dengan para pihak swasta melalui PT BUMN yaitu PT PPI itu untuk menimbulkan kerugian negara dengan memberikan persetujuan impor. Faktanya Pak Tom ini selama menjabat itu ya baik sebelum, saat ataupun sesudah ini tidak pernah kenal sama orang-orang ini gitu dan nggak pernah berkomunikasi. Oke, kita pakai dalil kejaksaan yang kedua. Memang dia tidak memperkaya dirinya, tidak menerima aliran dana, tapi kan memberi aliran dana, memperkaya kepada pihak lain. Pertanyaannya simpel, sederhana. Apakah kerjasama BUMN ataukah negara dengan pihak swasta itu untuk rugi? Ya kan pasti semuanya untung. Kalau kayak gitu semua proyek berarti korupsi dong. Ya kan? Nah disinilah pentingnya dibuktikan yang namanya niat jahat yang itu sama sekali tidak terbukti dalam pertimbangan majelis hakim. Ada atau tidak ada abolisi ini sebenarnya kita akan tetap melaporkan hakim. Karena apa? Karena putusan ini tidak tepat secara fakta persidangan dan bukti-bukti yuridis yang terbukti di persidangan. Jadi walaupun Pak Tom ini sekarang udah bebas, seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Tom Lembong bahwa dirinya itu tidak memikirkan dirinya saja, tetapi proses penegakan hukum yang seperti ini bisa menimpa seluruh masyarakat Indonesia loh. Nah artinya kalau tidak ada koreksi, ini akan berbahaya tentunya ke depan dalam proses penegakan hukum kita, gitu. Karena siapa aja bisa seperti ini kan? Melihatnya cuma dari aspek politik, ya kan? Yang aspek politik praktis ya, nggak bisa juga kita melihat seperti itu bahwa sebagai seorang kepala negara itu memikirkan ada soal kebangsaan, ya. Politisi mikirin soal pilpres. Nah itu bedanya. Jadi, sebagai seorang kepala negara, dia memikirkan kebangsaan, keutuhan bangsa ini. Dia tidak melihat ke belakang bahwa Tom Lembong, bahwa Hasto adalah kompetitornya, ya kan, yang mendukung kompetitor itu tidak melihat. Dia melihat ke depan bahwa dan belum lagi masalah riak-riak ini yang akan menjadi polarisasi. Jangan salah juga di amnesti itu juga ada juga
kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, orang kecil yang terkena masalah undang-undang ITE. Sejak kasus importasi gula yang menjeratnya bergulir, pro dan kontra terus timbul, terlebih pasca keputusan hakim yang memvonis Tom Lembong. Bahkan berlanjut dengan kedua pihak, baik Tom Lembong dan pihak jaksa penuntut umum mengajukan banding. Ada dua hal bagi saya yang menjadi pertimbangan, ada tiga hal malah ya, pertimbangan yang saya temukan ya, bahwa bagaimana pertimbangan hukum sebagai perbandingan politik ekonomi, misalnya disebutkan ada ekonomi Pancasila dan ekonomi ada satu lagi kapitalis. Nah, ini juga bagian yang perlu dihentikan proses hukumnya karena ini akan berkembang. Ada lagi hitung-hitungan ya, kerugian negara dihitung oleh BPKP, kenapa tidak BPK yang memenuhi audit investigasi. Itu kira-kira hal-hal yang mungkin menjadi perbedaan karena Hasto tidak berkaitan dengan itu. Ya, Hasto berkaitan dengan kesalahannya dalam suap atau gratifikasi pada hukum tipikor. Sementara kalau Pak Tom Lembong itu memang berkaitan dengan masalah-masalah korupsi yang langsung merugikan negara, misalnya hitung-hitungnya tadi, kemudian pertimbangan hakim ya sebagai perbandingan politik ekonomi masyarakat tentang pandangan ekonomi nasional dan kapitalis. Ini mungkin diharapkan agar tidak lagi dilanjutkan, dihentikan. Ya tentunya ini bisa ditolak, tetapi ini tidak berjalan karena siapa nanti yang mau memproses, ya tentu pengadilan tidak akan memproses, bahkan Mahkamah Agung pun karena ini sudah disetujui oleh DPR. Kira-kira pandangan saya begitu. Lantas, akankah pasca mendapatkan abolisi, pihak Tom Lembong akan menuntut para hakim yang sebelumnya memvonis dirinya 4,5 tahun penjara? Tim TV One mengabarkan. Pemerintah Indonesia akan mengirimkan bantuan berupa 10.000 ton beras ke Gaza, Palestina. Kabar selengkapnya sesaat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, Presiden menggelar rapat terbatas bersama para pimpinan tinggi Tentara Nasional Indonesia serta jajaran Kabinet Merah Putih guna membahas dinamika terkini situasi geopolitik dan geoekonomi global. Rapat terbatas digelar di kediaman pribadi Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam rapat di meja bundar itu, Presiden Prabowo membahas perkembangan situasi terkini tanah air di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini. Dalam diskusi tersebut, Presiden juga menekankan pentingnya memperkuat sistem pertahanan nasional sebagai pilar utama dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Presiden juga berpesan agar seluruh jajaran terus meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadapi tantangan keamanan masa depan. Pemirsa, pemerintah Indonesia akan mengirimkan bantuan berupa 10.000 ton beras ke Gaza, Palestina. Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan, pemerintah Indonesia akan segera mengirimkan bantuan 10.000 ton beras untuk rakyat Gaza, Palestina. Bantuan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintahan Prabowo Subianto untuk memperjuangkan hak-hak kemanusiaan korban genosida di Palestina. Bantuan tersebut bakal dikirimkan dalam waktu dekat bersamaan dengan bantuan tambahan dari Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina. Merdeka. Kita semua harus terus mendukung, membantu dengan cara kita, termasuk bantuan-bantuan kemanusiaan
bantuan yang akan segera dikirim 10.000 ton beras, kemudian bantuan-bantuan yang dari masyarakat Indonesia yang terus mengalir dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, ini membuktikan bahwa kita rakyat Indonesia mencintai Palestina, bahwa kita mencintai perdamaian, bahwa kita mencintai kemerdekaan dan kita selalu menentang segala macam bentuk penjajahan seperti amanat konstitusi kita. Anda kembali di Kabar Merah Putih, pemirsa. Pasca kecelakaan pesawat latih di Bogor, Jawa Barat, jenazah pilot Marsma TNI Fajar Andriantono dimakamkan di Probolinggo, Jawa Timur. Rasa haru dan isak tangis keluarga pecah saat upacara militer pemakaman berlangsung. Almarhum dimakamkan berdekatan dengan makam sang bapak. Almarhum Marsikal Muda TNI Fajar Andriantono, Adrianto, dilahirkan di Bandung, Jawa Barat dan dimakamkan di kampung kelahiran sang bapak Purnawirawan Letkol Kusindroyoto di Jalan Bengawan, Solo, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo. Minang Geopark Run atau MGR akan kembali digelar. Event olahraga lari ini sebagai bukti dukungan nyata terhadap situs geopark di Sumatera Barat, khususnya Geopark Ngarai Sianok yang sedang menuju pengakuan sebagai bagian dari jaringan UNESCO Global Geoparks. Minang Geopark Run bukan sekedar lomba lari, tapi juga menjadi ajang kolaboratif mempromosikan pariwisata berbasis pelestarian, edukasi, dan geologi, serta mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal Sumatera Barat. Pendaftaran telah dibuka mulai 3 hingga 15 Agustus 2025. Event lari berkategori sport tourism ini membuka kelompok pertandingan, diantaranya 5 km untuk pelajar dan umum, 10 km umum, dan 21 km umum dan master. Dan pemirsa, kabar tersebut sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Esok Kabar Merah Putih akan kembali di waktu yang sama. Dan jangan beranjak dulu pemirsa, karena sesaat lagi Anda dapat menyaksikan berita utama kriminal. Saya Shona Damaina, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.